Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya rasa sangat berlebihan sebuah tuduhan yang disematkan kepada Kiai Haji Imaduddin sebagai bagian dari antek-antek Cina. Mengapa gara-gara beliau membatalkan nasab Sadaba Alawi sampai-sampai dihubungkan dengan Cina segala? Padahal diamnya Kiai Imaduddin terhadap proyek PIK 2 Tangerang, Jakarta, atau Pantai Indah Kapuk 2 yang dikenal sebagai mega proyek pengembangan kota mandiri yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group, tidak berarti Kiai Imaduddin pro terhadap mega proyek tersebut. Lantaran Kiai Imad tidak bersuara terhadap proyek PIK 2 Jakarta yang diadaptasikan kepada orang-orang Cina, kemudian langsung dikatakan pro Cina, antek Cina, atau dibiayai Cina beserta kelompok-kelompoknya. Ketika Kiai Imaduddin bersuara atas batalnya nasab Alawi di mana-mana, ada semacam tuduhan beliau beserta kelompoknya dikatakan dibiayai oleh antek-antek Cina. Atau ada yang backup di belakang sehingga sampai sekarang ini pun beliau masih terus menyuarakan batalnya nasab Alawi. Padahal itu ditepis dan dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin tidaklah benar sama sekali. Nah, mari kita simak keterangan dari Kiai Imad atas adanya tuduhan tidak mendasar dari orang-orang yang tidak suka kepada argumentasi kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Mari kita simak keterangan beliau dalam video berikut ini. Kalau Mi'raj itu hanya fasek. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu Mi'raj jasad dan ruhnya, itu fasek. Tapi tidak percaya pada Mi'rajnya mutlaqan, itu hukumnya kafir. Li'annahu sabitun bil ijma'. Sabitun bil ijma' wa man angkara ma sabata minad dini bil ijma'i fahuwa kafir. Orang yang tidak percaya adanya sesuatu yang telah tetap sahih dari agama, maka dia hukumnya kafir. Wal mi'raju sabitun bil ijma' bi annahu waqi' walakin ikhtalafal ulama fi annal mi'raja bil jasadi am birruhi ma'an. Qalatil mu'tazilah, kata orang Mu'tazilah, kalau Isra Mi'raj betul jasad dan ruh. Tapi kalau Mi'raj hanya ru'yah manamiyah. Apa namanya? Ru'yah manamiyah, ngimpi saja kalau Mi'raj. Tapi Mi'rajnya terjadi karena itu sabitun bil ijma bil ahadisil mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Nabi pergi ke langit pertama, nggak boleh masuk dengan Jibril. Ditanya, hei Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad.
Aursila, apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Naam. Tafadhol. Baru masuk. Setelah di langit kedua dijaga lagi. Mau kemana lo? Siapa lo mau masuk langit kedua? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, apakah dia sudah diutus jadi nabi? Betul, dia sudah diutus. Baru dibuka. Susah bu mau Mi'raj itu. Susah mau Mi'raj. Makanya kata Imam Kusyairi, al-mi'raju la yaqa'u li ghairil Mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku Mi'raj semalam 70 kali bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, "Urijabi ila samai sab'ina marrah fi lailatin wahidah." Aku, kata Faqih Muqaddam, Mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama. Dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang, Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang, kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa Mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku Mi'raj, menurut kitab Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah, manidda'a mujalasatallahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruja ilaihi, atau mi'raj ke sana ke Allah, au mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir karena pakai huruf atopnya waw. Kalau huruf atop waw katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia nggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wattifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atop waw, ahwa mutaqaddimun, au huwa muqarinun, au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, ja'a zaidun wa amrun, itu mutlaqul jam'i. Pokoknya datang Ki Zaid dan Ki Amr. Bisa Ki Zaid dulu yang datang, bisa Ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, Faqih Muqaddam tidak kafir. Sama, dia nama tidak ada musamanya. Namanya dikarang di abad 9, keramatnya dikarang di abad 9, ceritanya dikarang di abad 9. Dikatakan hidupnya tahun 653 Hijriah, digelati, dilihat di tahun 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama. Tidak ada di Tarim tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih Al-Muqaddam pernah hidup di Tarim. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin, sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat.
Hampir 2 nggak jadi. Ya namanya masyarakat kan ikut Pak Camatnya. Kalau Pak Camatnya minas suja, maka masyarakatnya minas suja. Kalau camatnya minal khaifin, warra'iyatu aula. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan Nasabalawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya Nasabalawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan gak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa, ini makhluk model apa ini PIK 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Nah, kalau sudah ada ilmu koma bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, mudaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara
pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten, itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan beliau sampaikan, beliau mendapat tuduhan tidak mendasar dari orang-orang yang tidak senang kepada kelompok-kelompok Kiai Imad karena selalu membatalkan nasabah Alawi di mana-mana. Ceramahnya berisi tentang batalnya nasabah Alawi. Sehingga adanya isu yang lagi viral belakang ini terkait dengan PIK 2 Jakarta, beliau karena diam, tidak mengambil sikap, tidak mengeluarkan statement apapun, beliau dianggap menjadi bagian dari antek-antek Cina, pro terhadap Cina. Padahal tuduhan ini, kata Kiai Imad, tidak mendasar, tidak didasarkan terhadap data-data akurat. Beliau tidak mengeluarkan fatwa. Meskipun Kiai Imad berada di dalam struktural komisi fatwa di tingkat wilayah, beliau harus mengkaji dulu terhadap apa itu PIK yang secara sesungguhnya, secara komprehensif, baru kemudian ditinjau dari maqasidus syariah, yang tentu saja apakah itu berdampak terhadap lingkungan, menimbulkan kerusakan, atau berorientasi memiliki maslahah kepada banyak orang. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin dikomentari terkait dengan ceramah penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, silakan tulis argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.